Saluran terbuka adalah beberapa saluran yang bisa kita jumpai di lingkungan kita, seperti contoh saluran irigasi, sungai, dan juga parit. Nah, untuk mengukur saluran tersebut, kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, pendekatan metode yang paling tepat untuk mengukur saluran terbuka adalah embodied fluid method. Nah, sebelum ke lapangan, kita harus menyediakan dan menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita manfaatkan meteran panjang. Ini untuk mengukur panjang aliran. Berikutnya, kita menggunakan penggaris panjang, penggaris kayu yang akan kita gunakan untuk mengukur kedalaman air. Berikutnya, kita menggunakan dua buah tongkat atau benda lain yang bisa kita manfaatkan untuk memberi tanda antara titik A dan juga titik B. Berikutnya, kita menggunakan benda yang bisa mengapung. Ini yang akan kita gunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Berikutnya, kecepatan aliran kita ukur dengan stopwatch. Kita bisa memanfaatkan HP jika tidak memiliki stopwatch. Dan yang terakhir, tentunya kita harus membawa alat tulis yang akan kita gunakan untuk mencatat semua hasil pengukuran. Nah, sekarang kita berada di lokasi di mana ada saluran terbuka. Ini adalah saluran irigasi, salah satu contoh saluran terbuka. Sekarang kita akan mengukur berapa besar debit saluran ini. Nah, data-data yang perlu kita cari adalah yang pertama, kita akan mengukur berapa jarak aliran yang akan kita gunakan sebagai pencarian data, kemudian berapa lebar salurannya, kemudian kedalaman air, dan yang terakhir kita akan mengukur kecepatan aliran. Sekarang tahap pertama untuk mencari data adalah kita akan mengukur jarak aliran. Kita ambil pembatas yang pertama sebagai batas titik A. Berikutnya kita ukur jarak dari titik A ke bagian hilir. Kita ambil kira-kira dengan jarak 2 meter. Kemudian kita beri tanda kembali titik kedua ini sebagai titik B. Nah, sekarang tahap kedua adalah mengukur lebar saluran. Kita ukur terlebih dahulu di bagian titik A. Kemudian kita ukur pada bagian titik B. Tahap berikutnya adalah kita akan mengukur berapa kecepatan alirannya. Kita gunakan benda apung, kita bisa menggunakan sepotong kayu, kemudian stopwatch. Kita letakkan benda apung ini dari titik A dan kita ikuti kecepatannya hingga ke titik B. Nah, ini adalah kecepatan aliran saluran terbuka. Sekarang tahap terakhir, kita akan mengetahui berapa konstanta yang akan kita gunakan dengan cara kita mengecek dasar dari saluran ini apakah berjenis tanah, lumpur, pasir atau batuan. Nah, demikian tadi cara pengukuran debit saluran terbuka. Kita sudah melengkapi data-data semuanya. Sekarang tahap berikutnya adalah kita akan menghitung dengan persamaan embodied fluid method. Assalamualaikum. Kemarin kita sudah berhasil mengukur di lapangan. Nah, sekarang mari kita simak cara untuk menghitung debitnya.
Rumus yang akan kita gunakan adalah embodied fluid method. R sama dengan W D A L per P. Berikut keterangannya. Dan hasil pengukuran di lapangan ini adalah semua data yang kita peroleh. Dan hasil akhirnya adalah R atau debit saluran diperoleh 0,016 meter kubik per detik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hasil pengukuran debit saluran terbuka yang telah kita lakukan kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya langsung kepada narasumber ahli, yaitu Bapak Ibnu Rois. Langsung saja Bapak, pertanyaan pertama, mengapa pada saat pengukuran debit saluran terbuka menggunakan metode embodied fluid method? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hal ini kita lakukan karena debit saluran terbuka itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, bisa berupa volume air tersebut, di mana volume tersebut merupakan pengaruh dari dimensi salurannya. Kemudian pengaruh berikutnya adalah dari kecepatan aliran. Dan yang terakhir tentunya ada faktor dari jenis dasar saluran tersebut. Ada tanah, lumpur, pasir, dan batuan, itu akan mempengaruhi kecepatan aliran air, sehingga nanti ada konstanta yang perlu kita pertimbangkan. Demikian. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan kedua, apa tujuan pengukuran debit saluran terbuka? Oke, baik. Untuk tujuannya, kita gunakan untuk pemantauan kualitas air dan untuk mengetahui beban cemaran yang terjadi di badan air tersebut. Jadi ketika kita melakukan pemantauan kualitas air, selain kita mengambil sampel air, kita juga harus mengetahui debit alirannya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ibnu Rois tentang alasan dan tujuan pengukuran debit saluran terbuka. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi untuk pengukuran debit aliran saluran terbuka. Mudah-mudahan saya, Ibnu Rois, mengucapkan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.